Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 027. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar function block atau dasar-dasar dari Simulink pada MATLAB. Lanjut untuk pembahasan. Jadi di sini saya akan sekilas untuk membahas mengenai MATLAB, Simulink, dan modeling. Jadi di sini MATLAB adalah perangkat lunak berbasis komputasi numerik yang digunakan untuk analisis matematis, pengolahan data, pemodelan sistem, dan simulasi dalam model. MATLAB ini sangat kompatibel untuk menyelesaikan persamaan aljabar, diferensial, transformasi Laplace, analisis sistem dinamik, serta perancangan dan evaluasi sistem kontrol secara analitis grafis. Nah, selanjutnya, apa itu Simulink? Jadi pada MATLAB itu terdapat tools yang namanya Simulink. Simulink itu merupakan lingkungan atau workspace yang dikhususkan untuk pemodelan visual yang terintegrasi dan digunakan untuk simulasi sistem yang dinamis. Untuk pemrogramannya, Simulink ini memakai diagram blok. Lalu Simulink ini memungkinkan pengguna membangun model sistem fisik dan kontrol tanpa menuliskan persamaan secara eksplisit, sehingga sangat efektif untuk memodelkan sistem mekanik, elektrik, hidrolik, serta sistem kontrol secara time domain atau secara real time. Nah, tadi sudah sempat disinggung untuk modeling dan simulasi pada aplikasi MATLAB. Nah, sebenarnya apa sih modeling itu? Model itu adalah proses representasi sistem nyata ke dalam bentuk matematis atau diagram blok. Sedangkan untuk simulasi itu adalah proses untuk menjalankan model, terus mengamati perilaku sistem terhadap berbagai kondisi input. Nah, di simulasi ini kita akan mengetahui karakteristik sistem seperti respon waktu, kestabilan, dan performa yang dapat dianalisis tanpa melakukan eksperimen secara langsung. Nah, kita ke Simulinknya aja. Jadi kita akan buka MATLAB dan akan terdapat jendela atau Windows seperti ini. Bentar. Seperti ini. Ketika sudah buka MATLAB, nanti bakal ada tools di Simulink ini. Kita pencet Simulinknya, nanti bakal ada workspace seperti ini. Nah, di Simulink ini kita mempunyai banyak library jadi di sini ada library. Nah, commonly used block, terus continuous, dashboard, discontinuous, discrete, logika dan bit operation, lookup table, terus math operation, metric operation, message, sync, source, dan lain sebagainya. Nah, di sync atau inputan di sini kita dapat menggunakan sync itu output. Jadi kita dapat menggunakan display, terus scope,
terus ada out di sini. Terus di source ada kita bisa menggunakan inputan berbagai macam juga. Ada RAM, ada repeating sequence, plus pulse generator, ada juga konstan, seperti itu. Lalu kita coba untuk mengimplementasikan matriks di sini. Jadi kita ke jendela yang sebelumnya lagi, yang awal ini. Terus akan muncul editor seperti ini juga untuk memprogram dari MATLAB-nya itu sehingga menghasilkan suatu output. Di sini kita udah dapat matriks A dan B. Terus ini adalah penjumlahan dan perkaliannya matriks itu sendiri. Terus transpose matriksnya itu nanti akan ditampilkan seperti ini, lengkap dengan transpose, determinan, dan inverse. Coba di run, nanti akan muncul seperti ini outputnya. Untuk matriks A, matriks B, hasil pertambahannya gimana, hasil pengurangannya gimana, hasil pengalian dan sebagainya gimana. Nah, ini juga bisa ditampilkan seperti ini. Untuk runningnya kita ketik aja di sini untuk nama dari programnya itu sendiri. Tadi namanya adalah matrix ya. Jadi langsung aja di enter, langsung keluar seperti ini. Baik, seperti itu mungkin untuk implementasi di pemrograman pada MATLAB-nya. Lalu kita ke Simulink lagi. Jadi saya akan mencontohkan untuk lookup table. Tinggal diklik 2 di situ. Kita pencet di sini. Tadi apa? Lookup table. Nah, 1D lookup table atau 2D lookup table di sini. 1D lookup table. Masih loading. Nah, sekilas untuk lookup table ini, jadi kita bisa untuk menginputkan dari suatu data menjadi tabel di Excel seperti itu. Nah, untuk lookup table ini kita memiliki juga yang 2 inputan dan 1 inputan. Ini bisa kita pilih juga tabel dimensinya. Nah, nantinya inputnya bakal jadi 3. Ini inputnya akan jadi 4 gitu.
Nah, untuk lookup table 2D nya ini gimana? Kita coba aja langsung. Model lookup table. Nah, dia langsung inputannya 2. Kita bisa variasikan sampai 4 di sini. Sebenarnya sama ya, cuman untuk defaultnya di sini 1, yang 1D, dan default untuk yang 2D itu 2. Seperti itu. Lalu kita punya MUX. MUX itu adalah multiple input, single output. Nah, di sini kita bisa setting juga untuk inputannya. Misal 5, maka dia akan menjadi 5 inputan dan 1 inputan. Lalu juga ada demux, demultiplexer. Yaitu kebalikan dari MUX-nya, yaitu single input dan multiple output. Nah, sebenarnya MUX sama demux itu ada kemiripan sama bus gitu. Dimana kita bisa menginputkan suatu hal, kayak misal data sinyal atau apapun itu, dan kita bisa lalui dengan bus. Untuk sinyalnya akan terbaca di satu ruang terminal gitu, sehingga kita dapat memilih data yang dimau. Misal sinyal A aja nih yang dibaca, nanti untuk proses kedua sinyal B aja yang dibaca. Itu bisa diimplementasikan di bus seperti itu. Jadi ini agak nge-lag sedikit. Nah, jadi di penggunaan Simulink ini memang dibutuhkan spek laptop yang lumayan gitu guys, karena dalam pemrosesan si grafiknya itu membutuhkan memori yang lumayan juga dan RAM yang lumayan juga, sehingga untuk memperoleh hasil yang enggak yang sempurna itu membutuhkan spek yang tinggi juga.
Nah, di sini bisa define juga, terus di refresh. Kita bisa up and down di sini. Sinyal 2 yang di atas atau sinyal 1 yang di atas. Seperti itu. Itu. Lalu kita bisa memakai untuk logic operation. Logic operator. Jadi kita bisa pilih nih gerbang AND, gerbang OR, gerbang NAND, NOR sampai dengan gerbang NOT dan XOR. AND XOR juga ada. Lalu untuk kita langsung praktekkan saja, misal kita punya inputnya itu sinyal RAM gitu, misal RAM. Sinyal RAM, sinyal sinusoidal ada. Muter-muter lagi. Nah, di MATLAB ini atau khususnya di Simulink ini terdapat meringkas untuk function bloknya itu ke dalam subsystem. Nah, subsystem ini bisa digunakan untuk mensimplifikasi dari diagram bloknya sehingga tidak terlalu ruwet kelihatannya atau sangat-sangat banyak untuk diagram blok yang kita gunakan nantinya. Misal kita pakai konstan, terus apa lagi tadi, misal juga kita pakai di pulse gitu, pulse generator. Mohon maaf guys, ini agak sedikit error. Nah, terus generator. Nah, ini kita bisa inputkan gitu ke satu osiloskop. Nah, lalu kita tambahkan untuk sum.
kita tambahkan juga untuk inputannya menjadi 3. Kita apply, terus tinggal disambung-sambungin, sangat-sangat mudah. Jadi konsep dasar untuk Simulink ini tuh sama seperti pemrograman biasa, namun dia memiliki program atau logika menggunakan diagram blok gitu, sehingga programmer itu bisa melihat secara langsung gitu, secara gambar dalam pemrogramannya. Di sini kita inputkan aja nilainya. Misal inputnya 5 untuk RAM-nya, sinyal RAM-nya. Lalu konstantanya kita inputkan 7. Terus pulse generatornya di amplitude 5, pulse width-nya 10, periodnya di 30 detik deh biar kelihatan. Fasa delay-nya 1 detik. Kita apply. Jadi ini bisa dibagi-bagi sebenarnya untuk scope-nya. Coba kita run dulu. Nah, ini untuk sinyalnya, sinyal keluarannya dari inputan tadi, RAM-nya, terus pulse akan berbentuk seperti ini. Sebenarnya untuk inputnya itu kita bisa banyak menggunakan input. Kita bisa ubah dari di sini. Terus untuk displaynya bisa kita ubah vertical, terus Y-nya seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan subsystem tadi untuk mempersimpel dari programnya. Jadi caranya seperti ini. Kita blok, lalu di sisi kanan dapat dilihat bahwa ada create subsystem. Itu di create aja, nanti akan seperti ini. Nah, setelah itu bisa di inputkan sesuatu. Sini
bisa kita ubah untuk port number atau untuk sinyal name ataupun keduanya. Create out sinyal port. Nah, ini bisa kita aplikasikan di sini. Terus bisa kita aplikasikan untuk outnya. Nah, seperti ini guys. Ini dalam subsystem ini kita bisa gunakan subsystem lagi. Nggak bisa, maaf guys, nggak bisa. Lalu dalam penggunaan MATLAB ini kita coba untuk pemodelan yang sudah saya siapkan, yaitu pemodelan DC motor. Nah, ini jadi juga saya sudah siapkan untuk datasetnya. Ya, jadi kenapa error tadi? Karena kita belum running datasetnya. Jadi kita buka dulu di sini. Buka. Sebentar, ini agak lumayan nge-lag. Nah, dataset ini adalah kumpulan variabel dari diagram blok yang kita gunakan tadi untuk transfer functionnya. Terus sini ada transfer function, di sini ada numerator denominator. Terus ada gainnya. Pokoknya variabel-variabel yang terdapat pada model motor ini. Makanya ketika kita tidak running program yang M-file-nya, maka untuk pemodelannya juga akan terhambat, akan error gitu. Nah, ini. Lalu kita run saja di sini. Nah, tanda ketika program sudah running dengan sukses, maka akan muncul untuk nama file dari M-file kalian. Tadi saya menggunakan nama filenya yaitu datasheet motor. Lalu yang tadinya merah akan tidak merah lagi. Tandanya bahwa M-file sudah terintegrasi pada
simulingnya. Lalu kita bisa run saja di sini. Sedikit untuk menjelaskan. Jadi ini adalah input fault. Di sini kita lewatkan untuk transfer functionnya yang akan menghasilkan armatur current di sini yang dari situ akan menghasilkan torsi motor yang akan dikurangi oleh beban-beban motor yang disebut dengan load. Terus di transfer function kan lagi untuk ke domain B atau domain magnetik. Lalu bisa kita lihat di sini scope-nya. Untuk speed-nya akan seperti ini, perlahan naik dan torsinya naik di awal dan stabil di akhir. Memang untuk secara teori motor induksi maupun motor DC karakteristiknya seperti ini. Untuk kecepatan dia pertama naik dan pelan-pelan stabil, dan torsi untuk pertama juga dia terjadi lonjakan dan perlahan stabil. Nah, ini juga kita bisa subsistemkan. Jadi lebih ringkas lagi. Ini bisa juga di running dari sini. Tetap akan menghasilkan grafik seperti ini. Jadi mungkin itu aja dari saya. Jadi tadi sedikit mengulas untuk pembelajaran kita. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu MATLAB, kemudian Simulink, terus dasar modeling, terus transfer function yang digunakan, lalu sistem kontrol itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan kalau kita menggunakan sistem kontrol untuk DC motor. Nah, lalu untuk penggunaan Simulink-nya dan variabel-variabel lain untuk blok diagramnya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.